Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Bab 33. Pasangan romantis. HBD yang ke-17. Doain Mimin semoga panjang umur ya. Jangan lupa THR-nya ya, Kak. 1.000 nggak apa-apa buat beli kuota. Saat ini, mereka sedang berada di dalam mobil. Han dan Hana duduk berdua di belakang. Sedangkan Dokter Yunita berada di kursi depan bersama dengan sopir pribadi Han. Mereka berempat tengah melakukan perjalanan ke dalam hutan. Untunglah, jalan menuju dalam hutan tidak ada lobakan sama sekali. Jadi, mempermudahkan mereka untuk segera sampai. Butuh waktu 15 menit bagi mereka menuju tempat resepsi. Bukan mobil mereka saja saat ini. Masih ada 10 unit mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Semua mobil di belakang adalah anak buahan serta beberapa rekan kerja Han yang terpercaya. Mereka tentu saja belum tahu siapa gadis yang akan menjadi istri Han. Han belum memberitahukan semuanya. Han dan Hana begitu berdekatan. Han memeluk pinggang ramping Hana dan satu tangannya memegang telapak tangan Hana. Tidak ada penolakan sama sekali dari Hana. Dia begitu patuh. Apa yang dilakukan oleh Han kepadanya, dia sangat senang. Dia percaya Han akan memperlakukannya dengan lembut, sama seperti pertama kali bertemu. Dia akan menikah hari ini, dan tentu saja dalam dirinya tersirat sedikit kegugupan. Hana sesekali melirik ke arah Han, dan Han pun ikut melirik ke arah Hana. Mereka kadang-kadang tersenyum. Tak lama kemudian, mereka sudah memasuki gerbang yang sudah disiapkan oleh anak buah Han. Gerbang itu dihias penuh dengan bunga mawar putih. Bahkan bukan itu saja. Sepanjang perjalanan mereka, setelah memasuki gerbang, bunga mawar berada di mana-mana. Hana yang melihat pemandangan indah itu, dia begitu sangat senang. Dia menyukai bunga mawar. Bahkan, di halaman belakang rumahnya, begitu banyak tanaman bunga mawar. Hana tertawa dengan gemas melihat bunga-bunga mawar yang bermekaran itu. Dia sudah tidak sabar lagi untuk turun. Han yang melihat Hana seperti itu, dia hanya menunjukkan ekspresi datar. Namun, saat Hana tiba-tiba menoleh ke arahnya, dia langsung tersenyum. "Aku menyukainya," ucap Hana dengan bahagia. Sebelum menjawab, Han terlebih dulu menghela nafasnya. Dia hampir saja ketahuan. Han tersenyum dan membalas ucapan Hana. "Baguslah kalau kamu menyukainya." Han mengelus rambut Hana yang terurai. Hana mengangguk-anggukan kepalanya pelan dan kembali melihat ke arah luar jendela mobil. Sedangkan Dokter Yunita, dia hanya tersenyum mendengar keromantisan Han dan Hana. Mobil berhenti. Dokter Yunita segera turun dan membukakan pintu untuk Hana keluar. "Silakan Nona," ucap Dokter Yunita sambil menyiapkan payung untuk Hana. Hana hanya mencengir kuda. Dia menurut. Setelah Hana keluar, barulah Han ikut keluar. Kedatangan mereka sudah ditunggu oleh banyak orang. Semua melihat ke arah pasangan yang akan menikah sebentar lagi. Saat beberapa detik mereka melihat, barulah mereka membungkuk. "Selamat datang, Tuan dan Nona," ucap mereka semua. Han hanya mengangguk dan segera berjalan
menuju tenda sambil menggandeng tangan Hana. Hana terlihat malu karena begitu banyak orang yang akan menyaksikannya menikah. "Tenanglah, jangan gugup," ucap Han dengan lembut. Dia tahu kalau Hana sedang gugup, sebab telapak tangan Hana sedikit terasa lembab. Semua orang yang tadi menyambut Han dan Hana mulai bubar dan kembali mengerjakan tugas masing-masing. Sedangkan orang-orang yang tadi mengikuti mobil Han dari belakang, mereka sudah berhenti saat ingin memasuki gerbang. Di lain tempat, saat ini Rian sangat kacau karena sudah 2 hari tetapi belum menemukan keberadaan adiknya. Dia memiliki banyak anak buah, tetapi anak buahnya sama sekali tidak membuahkan hasil. Rian duduk di kursi kebesarannya. Ruang kerjanya sudah berantakan. Tidak ada yang berani menemuinya saat ini. Semua anak buahnya sudah dia marahi habis-habisan. Bahkan Santi, Gilang, dan asisten Dennis juga ikut dimarahi olehnya. Namun mereka tahu betapa terpukulnya Rian karena sudah kehilangan orang yang begitu disayangi dan dijaga. Mata Rian begitu merah. Dia tidak tidur sama sekali. Makan pun dia hanya sedikit. Rasanya dia tidak memiliki selera untuk makan. Rian menatap foto adiknya dengan sendu. Dia merindukan senyuman manis dari adiknya. Dia tidak tahu sedang apa adiknya sekarang. Dia takut kalau adiknya akan diperlakukan dengan tidak wajar dan akan melukai adiknya. Dia tidak akan memaafkan orang yang sudah menculik adiknya, apalagi sampai melukai adiknya itu. Rian melamun sangat lama, sampailah di mana sepasang telinganya mendengar ketukan dari luar. Awalnya, Rian tidak mempedulikan ketukan pintu itu. Dia hanya memandangi dengan tatapan kosong. Namun tiba-tiba, orang yang tadi mengetuk berteriak, "Tuan, kami sudah menemukan sedikit petunjuk," teriak Santi dengan nyaring. Saat ini, dia tidak sendiri. Masih ada Gilang yang menemaninya. Keduanya semakin dekat. Sedangkan Ira dan Ayah masih dirawat di rumah sakit. Kondisi mereka mulai membaik. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.